Shalom umat Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa hadir dalam menyampaikan pesan gembala untuk jemaat Tuhan yang dimanapun Anda sekarang ini berada. Umat Tuhan, saya rindu minta perhatian Anda sebentar. Kita baru saja meninggalkan Paskah seminggu yang lalu, dan dalam suasana Paskah ini saya rindu menyampaikan suatu pengertian yang luar biasa. Yesus itu bangkit, yaitu pada hari atau tanggal 17, Bapak kasih. Pada tanggal 17 bulan Nisan. Sebetulnya bukan tanpa maksud Tuhan Yesus mati tanggal 15 bulan Nisan dan bangkit tanggal 17 bulan Nisan. Itu punya pengertian, khususnya pada tanggal kebangkitannya. Mengapa dia bangkit tanggal 17? Itu sudah disimbolkan dan sudah dinubuatkan oleh Tuhan jauh pada zaman perjanjian lama. Yaitu yang pertama punya pengertian seperti ini, Bapak Ibu kasih. Yaitu tanggal 17 pada bulan Nisan, itu adalah bulan yang ketujuh. Sudah dinubuatkan oleh Tuhan pada waktu Bahtera Nuh terkandas dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang keempat. Alkitab berkata, pada bulan ke-7, pada tanggal 17 pada bulan itu, maka terkandaslah Bahtera Nuh di pegunungan Ararat. Sebetulnya bukan terkandas, dalam bahasa aslinya rested, yaitu mendarat dengan baik, mendarat dengan aman. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu kasih? Yesus bangkit pada tanggal 17 punya pengertian adalah, dalam orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya itu rest. Hidupnya itu bukan ngoyo, hidupnya itu bukan bersusah payah banting tulang sampai lupa beribadah. Rest punya pengertian bukan acuh tak acuh terhadap lingkungan. Rest bukan acuh tak acuh terhadap pekerjaan. Tapi rest itu punya pengertian Anda memasrahkan sepenuhnya apa yang dipercayakan Tuhan kepada Anda, sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Anda menjadi pribadi yang mengikut Tuhan kemanapun dia pergi. Dan rest menjadi pengertian bahwa Anda mencintai hadirat Tuhan, memasrahkan seluruh persoalan hidup Anda, kebutuhan Anda di hadirat Tuhan. Makanya saya sangat menyarankan jangan cuma puas menjadi jemaat di hari Minggu saja. Ada ibadah-ibadah yang harus Anda ikuti untuk apa? Menyatakan roh Anda perlu istirahat, mempergantungkan hidup kita kepada Tuhan. Istirahat penuh, total kepada Tuhan. Dan biarkan tangan Tuhan yang bergerak dan bekerja, menyediakannya bagi saudara. Ingat Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lemah lesu dan beban berat, aku akan memberimu kelegaan. Dalam bahasa aslinya, I will give you rest. Aku memberikan kau istirahat. Kenapa bisa istirahat? Karena kita pakai kuk yang dikenakan Tuhan dalam hidup kita. Kuk itu gunanya untuk mensejajarkan irama sepasang lembu dalam membajak sawah. Maka dalam bajak sawah kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita jadi rekan kerja Tuhan. Bukan hanya bekerja untuk Tuhan, tapi bekerja bersama Tuhan. Dan itu yang paling indah, Bapak Ibu kasih. Maka akan melihat hasilnya yang gilang gemilang, pertolongan Tuhan yang ajaib menyertai kehidupan saudara. Jadi istirahat dengan Tuhan, cintalah hadirat Tuhan, tambahi jam doa saudara, ikutlah kubur doa, ikutlah doa puasa, tambahi kerohanian Anda dan percayakan semuanya kepada Tuhan, maka dia akan bergerak dan bekerja menolong kehidupan saudara. Yang kedua, kasih Tuhan, Paskah pertama itu sebenarnya adalah Paskah pada tanggal 14, Bapak Ibu kasih, yaitu satu hari sebelum Yesus disalibkan, satu hari sebelum Yesus dianiaya. Dan itu merupakan satu berita nubuatan yang terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, ya, di mana pada tanggal 14 umat Israel diberikan simbol mengambil atau menyimpan anak kambing atau anak domba yang berusia 1 tahun, dan pada hari atau pada tanggal 14 pada bulan Nisan, yang pada waktu itu dijadikan oleh Tuhan sebagai bulan pertama dan disebut juga dengan bulan Abib, Bapak Ibu ya. Jadi bulan ke-7 sejak peristiwa Paskah pada tanggal 14 pada bulan itu, Bapak Ibu kasih, dijadikan bulan pertama oleh Tuhan oleh ketetapan Nabi Musa, di mana menjadi bulan Abib. Dan pada tanggal 14 malam itu juga mereka Paskah, kambing dombanya dimakan, darahnya dioleskan di tiang pintu dan di ambang pintu. Dan pada malam itu juga Tuhan membunuh semua anak sulung binatang pada waktu itu. Sehingga Fir'aun pada malam itu juga memanggil Musa dan Harun serta mendesak orang Israel untuk segera keluar dari Mesir. Dan sampai mereka keluar dari Mesir, hingga Fir'aun mengejar sampai mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Dan Tuhan membelah Laut Teberau itu pada tanggal 17, Bapak kasih, pada bulan Abib atau bulan Nisan, yang dijadikan bulan pertama pada bulan Abib sejak peristiwa itu. Itu punya pengertian, Bapak Ibu kasih, kalau engkau percayakan kuasa Tuhan yang bangkit buat saudara, itu punya pengertian bahwa Tuhan membuat Anda berjalan dalam mujizat. Mana lebih susah berkati Anda orang yang sedang dalam keadaan kekurangan uang dengan bangkit dari antara orang mati? Mana lebih susah bagi Yesus membangkitkan orang mati, atau menyembuhkan orang sakit, atau buat dia bangkit daripada kematian? Kalau yang sulit saja, Bapak Ibu, pasti jawabannya bangkit dari antara orang mati bagi Yesus.
Kalau yang bangkit dari orang mati saja, Yesus dengan mudah melakukannya. Apalagi memberkati saudara, apalagi membuat mujizat bagi saudara. Itu makanya kalau Anda bersyukur jadi orang Kristen yang betul-betul hidupnya bergantung kepada Tuhan, hidup benar sesuai dengan jalan-jalannya, maka Anda akan berjalan dalam keajaiban, dalam mujizat Tuhan. Seperti orang Israel, dia taat dengan Tuhan, hidupnya mengalami keajaiban yang luar biasa. Dan itu bagian yang harus saudara alami saat ini. Jangan takut persoalan, jangan takut pergumulan, jangan takut dengan kesesakan. Tuhan sanggup membuat keajaiban bagi saudara. Dan tanggal 17 yang ketiga punya pengertian bahwa Yosua bersama dengan orang Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu di Yeriko pada waktu itu pada tanggal 17, di mana mereka mulai makan hasil pertama dari negeri perjanjian itu, dan mana dari sorga berhenti. Itu pada tanggal 17 bulan Nisan, Bapak Ibu kasih. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah kesesakan yang begitu nyata bagi orang Israel, dan masuk bagi kita orang yang percaya. Yesus bangkit tanggal 17 menjamin pemeliharaan yang sempurna bagi setiap kita. Itu sebabnya jangan khawatir, jangan ragu, jangan cemas, Bapak Ibu kasih. Yesus berkata jangan khawatir tentang apapun juga. Dan hari ini saya berdoa supaya jemaat Tuhan dimanapun kau berada mendengar pesan gembala ini, mari hiduplah dengan satu keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Jangan dagang seperti orang dunia yang tipu sana tipu sini. Jangan tidak jujur seperti karyawan orang dunia yang seringkali bekerja dengan tidak penuh dedikasi. Mari percayakan pemeliharaan Tuhan. Hidupmu dipelihara Tuhan. Tidak pernah kau lihat orang anak cucu orang benar meminta-minta roti, kata Daud. Dan itu bagian Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Mari kekasih Tuhan, saya berdoa supaya pada hari ini Anda menikmati makna kebangkitan Tuhan dengan yakin akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya yang sempurna. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan keajaiban bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dari kota Surabaya saya berdoa bagi saudara supaya hidup Anda terus mengalami berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati mulai hari ini sampai Maranatha. Shalom.